hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Ya, saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Masih di Satu Menjadi Forum, saya ingin ke Pak Abraham Samad. Pak Samad, kalau tadi Mas Kurnia mengatakan wilayah hukum itu ada di yudikatif, bukan di eksekutif. Tapi dalam hal ini kan kita lihat ada aroma gesekan antar institusi yang di bawah kewenangan Presiden. Ada yang berpendapat bahwa ini saatnya Presiden masuk untuk memberikan penegasan bahwa ini diselesaikan oleh ini dan diberikan ultimatum untuk menjalaninya dengan baik. Karena ini menyangkut dengan komitmen dan kredibilitas Presiden dalam hal pemberantasan korupsi. Kalau Anda melihat dalam kasus ini, sejauh mana Presiden ini bisa bergerak untuk tidak mengatakan intervensi, tapi justru mendorong agar kasus ini selesai dengan baik dan terungkap secara luas? Menurut saya nggak ada salahnya juga kalau Presiden Nggak ada salahnya juga. turut masuk ke dalamnya, dalam artian bukan berbentuk intervensi ya. Iya. Karena ini pernah ada presiden di zaman saya ketika cicak versus buaya. Oh, itu tahun Kasus Kokor Lantas Korlantas ya. yang melibatkan 2 jenderal polisi. Pada saat itu sempat terjadi gesekan yang tidak terlalu kuat tapi menimbulkan kegaduhan di Iya, tengah-tengah. cukup gaduh saat itu. Pada saat itu apa yang dilakukan SBY lewat Pak Sudi Silalahi, Mensesnek, dia menelpon saya. Ketika dia telepon dia bilang, Pak Abraham, apa Pak Abraham tidak keberatan kalau kita mengundang ke istana untuk membicarakan masalah ini agar tidak terjadi gesekan? Saya tanya, siapa saja Pak yang dilibatkan? Dia bilang, kita akan memanggil Pak Kapolri, Pak Timur Pradopo, dan kalau nggak salah pada saat itu juga almarhum Pak Basir Parif. Saya katakan sama Pak Saat itu yang menelpon langsung Presiden Mensesnek, Pak Sudi Silalahi. Sudi Silalahi. Jadi saya pada saat itu saya bilang, saya nggak keberatan kalau demi kebaikan. Maka ditentukanlah harinya. Ketika hari itu datang, saya datang. Ternyata ketika saya datang ke istana, Pak Timur Pradopo sudah ada di ruangan itu. Pak Basir Parif juga sudah datang. Kemudian tidak lama berselang, datanglah Pak SBY. Dimulailah rapat itu kira-kira jam 9:30 pagi. Dan tahu nggak rapat itu berakhir kapan? Waktu selesainya itu memasuki maghrib. Kenapa saya tahu memasuki maghrib? Karena terdengar suara azan. Dan pada saat itu SBY bilang, ini kita udah lama ya rapatnya. Sudah sampai azan, tapi pada saat rapat itu sebenarnya posisi SBY itu on off karena dia banyak kerjaan. Kadang-kadang dia turut, habis itu dia keluar lagi, yang lanjutkan terus Pak. Tinggal itu siapa yang memimpin? Pak Sudi Silalahi. Pak Sudi. Dan kita berdebat di situ ya, kita buka terang-terang semuanya yang ada di meja. Dan akhirnya ketika sudah memasuki azan maghrib, Pak SBY masuk, dia bilang, kayaknya kita udah rapat berjam-jam nih. Mungkin sebaiknya saya akan mengambil satu keputusan, itu kata SBY. Jadi dia, menurut saya kalau Presiden mengambil langkah itu nggak salah juga, Mas Kurnia. Sepanjang prosesnya ya, terbuka. sepanjang ada sesuatu yang ingin dicapai dan itu positif, kira-kira gitu. Dan SBY pada saat itu dia bilang gini, sudah ya, saya memutuskan selaku Presiden Republik Indonesia. Ingat dia ngomong Untuk begitu. terangnya perkara dan penanganan. Dia langsung bilang, saya putuskan selaku Presiden Republik Indonesia. Saya ke Mas Kurnia, mungkin Mas Kurnia bisa mengambil cerita atau pernah mendengar, rasanya mungkin pernah mendengar, mungkin nggak ini terjadi di era Pak Prabowo dalam konteks menekankan dan meneguhkan bahwa Pak Prabowo itu yang paling sering mengatakan pemberantasan korupsi itu bahaya, merusak pembangunan dan sebagainya. Iya, Mas Yogi, apakah Presiden tahu dan memperhatikan perkara ini? Pasti, Mas Yogi. Pasti ya. Karena perkara ini sudah ramai didiskusikan seantero Indonesia, ada jumlah uang barang sitaan yang amat sangat besar, tentu itu menjadi perhatian Presiden. Maka dari itu, Mas Yogi, beberapa hari yang lalu itu terlihat ada soliditas di antara aparat penegak hukum. Kapolri sudah menyambangi Mabes TNI, Kapolri sudah menyambangi gedung Kejaksaan Agung, dan di sana ditegaskan bahwa soliditas antar penegak hukum tetap terjaga. Sejalan dengan itu, apakah proses hukum berhenti? Tidak, Mas Yogi. Sekarang sudah berpindah ke Kejaksaan Agung, dan hari ini atau beberapa waktu yang lalu diungkap. Saya rasa Jadi maaf, saya potong. Jadi yang dikerjakan tadi Kapolri saling berkunjung menunjukkan solidaritas itu
arahan presiden atau Ya, perintah presiden? saya rasa itu merupakan penegasan dari presiden. Oke. Agar kegaduhan ini tidak semakin ramai, tentu harus dipastikan soliditas penegak hukum tetap terjaga. Sejalan dengan itu, Mas Yogi, ada proses hukum yang tetap berlangsung. Saya rasa ini baru pertama dilakukan. Ketika ada satu perkara tindak pidana korupsi diusut oleh satu institusi penegak hukum, nama seluruh penyidiknya dibuka ke publik. Profilnya bisa kita lihat, tadi Prof. Puji menyampaikan tim 9 hampir sebagian besar punya rekam jejak panjang soal pemberantasan korupsi, bahkan pernah berdinas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka dari itu, apa yang bisa pemerintah tegaskan di sini dengan sikap Kejaksaan Agung tersebut yang memilih untuk menyidik perkara ini, pemerintah memastikan penegakan hukum ke depan tetap objektif, profesional, dan transparan. Kalau berdasarkan hukum, Mas Yogi, aspek pengawasan sebenarnya terbuka lebar. Ya. Setiap hari orang-orang bisa datang ke kantor Prof. Puji, ke Komisi Kejaksaan melaporkan ketika ada dugaan penyimpangan di ranah penyidikan di Kejaksaan Agung, begitu juga di pengadilan misalnya. Ada komisi yudisial, ada Bawas, bahkan bisa mengajukan pra-peradilan. Di sana yang dipastikan oleh pemerintah, hak-hak masyarakat, pihak-pihak dapat terakomodir dengan baik. Jadi tadi membuka nama penyidik ke publik secara luas itu, menurut Anda bisa menjawab keraguan publik yang tadi disampaikan di awal, bahwa keraguan publik adalah ini pejabat tinggi di Kejaksaan Agung yang meriksa institusi kejaksaan, penyidiknya juga dari kejaksaan. Karena memang Mas Yogi, kalaupun memang di Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, walaupun ini adalah pilihan antar penegak hukum, kalaupun di KPK misalnya, penuntut umum KPK itu juga berasal dari institusi Kejaksaan Agung. Kalau kita lihat regulasi misalnya di Undang-Undang KPK baru pasal 10A itu menyebutkan sejumlah indikator ketika KPK ingin mengambil alih suatu perkara. Namun saya tidak masuk ke teknis hukum di sana, tapi paling tidak ini adalah upaya dari eksekutif dalam hal ini Kejaksaan Agung untuk memastikan ini loh stok penyidik di Kejaksaan Agung yang akan menyidik seorang Febri Adriansyah dengan pengalaman panjang soal pemberantasan korupsi. Apalagi tadi Pak Samad sampaikan ada Undang-Undang 8 2010 pencucian uang yang juga disematkan ke yang bersangkutan. Jadi tentu pemerintah berharap upaya dari Kejaksaan Agung ini bisa benar-benar terlaksana dengan baik untuk menjamin objektivitas, independensi, dan transparan. Dan pasti Presiden memantau terus menerus. Pasti Mas Yogi, tidak mungkin Presiden tidak tahu perkara ini. Prof, Prof. Puji tadi mengatakan, saya belum mengelaborasi. Ketika sudah ditunjuk kan sudah hampir pasti nih. Kuntadi sebagai Jampitsus. Ya, sisa dilantik aja. Tinggal dilantik aja kan. Mungkin Mas Kurnia sudah tahu, tinggal dilantik saja. Tapi pertanyaan saya, kenapa tidak diberi tugas khusus gitu untuk menangani ini, tetapi lebih kepada kelembagaan. Padahal hari ini orang ingin melihat dalam jangka pendek apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung mewakili pemerintah untuk menjawab keraguan publik. Ya, sebenarnya saya menduga arah pertanyaannya Mas Yogi, tapi saya tidak mau menjawab soal dugaannya Mas Yogi. Enggak apa-apa, menduga tapi tidak mau menjawab juga apa-apa. Tapi begini, artinya kan dimanapun juga sama. Ketika di KPK, di kepolisian, sepenuhnya yang menjadi tulang punggung proses ini tetap penyidik. Bahwa bisa jadi akan ada arahan segala macam. Penyidik satu hal, tetapi kan dalam kelembagaan kita tahu persis lah, penyidik itu pasti report terus kepada pejabat di atas. Dalam ini Jampitsus misalnya. Iya, dia report. Tetapi menurut saya data awal itu kan dari penyidik. Kalau misalnya penyidik tidak mampu mengumpulkan data, yang data ini tentu adalah korelasinya ke alat-alat bukti. Terus kemudian ada desakan untuk mengangkat kasus ini. Nanti juga sekarang kan KUHP baru terbuka perlawanan. Terbuka untuk kemudian challenge. Makanya ini yang saya tangkap ya. Bisa jadi tangkapan saya, bacaan saya itu salah. Pak Jaksa Agung tadi begitu kemudian menyerahkan yang menjadi ujung tombak untuk case ini adalah 9 penyidik itu. 9 penyidik itu. Nah, artinya apa? Artinya tugas mereka sekarang ya tentu juga nanti
tadi Mas Yogi, Pak Kuntadi tadi ya. Tetapi ini tugas mereka sekarang adalah mengumpulkan alat bukti ini sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin. Karena tadi kita ngomong soal TPPU, betapa sulitnya pembuktian di TPPU. Meskipun sebenarnya ya bisa jadi orang ngomong ini kan wajar saja, kita tinggal lihat di LHKPN. Ketika tidak ada di LHKPN, sita, selesai itu barang. Tapi kan pembuktian di persidangan tidak semudah itu kan. Nomor serinya diusut segala macam. Nah, ini kan bagian dari tugas berat penyidik. Dan saya melihat tadi juga hari ini tadi saya kebetulan kan juga beberapa hal ya, misalnya kan tuntutan keinginan publik juga. Ya kalau itu bukan di Gedung Bundar, jangan di Gedung Bundar pemeriksaannya. Kalau Gedung Bundar kemarin adalah identifikasinya adalah Pak Febri, sekarang jangan di Gedung Bundar, sekarang ditarik, bukan di Gedung. Prof Puji, saya ingin gini, kalau memang katakanlah kita bertumpu kepada penyidik yang memang sudah diumumkan ke publik dan memang ini andalan lah, terus kemudian kuncinya ada di situ. Tapi kalau kita ingat soal transparansi pemeriksaan ya, proses waktu minggu lalu, justru kita tahu bahwa ex-Jampisus Febri Ardiansah diperiksa itu dari pengacaranya saat jumpa pers. Tadi saya lihat diperiksa, kenapa nggak dibuka ke publik? Hari ini kan situasinya krisis, tidak sedang biasa-biasa saja. Jadi dibutuhkan satu narasi-narasi untuk menjawab keraguan publik. Karena betapa pentingnya kepercayaan publik yang mengiringi pemberantasan korupsi, penegakan hukum. Kira-kira akan ada... Itulah menurut saya bedanya antara penyidik dengan tim komunikasi publik barangkali ya. Yang saya lihat ya. Misalnya, ya jadi misalnya sebagai contoh begini. Dimunculkan hari ini kehadirannya tersangka karena sudah masih tersangka kan, karena sempat sebagai contoh begini Mas Yogi. Hari ini tadi saya ke sana melihat di lantai 20 di Kejaksaan Agung tempat pemeriksaan. Kebetulan ada salah satu tersangka yang kemudian diperiksa didampingi pengacaranya, dan waktu pagi itu saya lihat di situ ada teman-teman dari KPK berkunjung. Terus saya juga ketemu dengan Kortas Tipikor. Seandainya tim komunikasi publik di Kejaksaan Agung jalan, kan bisa jadi mereka kemudian langsung konversi pers. Kita nih diawasi oleh KPK, oleh Komjak, oleh KPK. Terus kemudian ini juga pas ketuanya langsung datang. Komjak juga datang, ada dari Kortas Tipikor juga datang. Itu kan juga untuk menandakan bahwa ekspektasi publik itu dijawab oleh para penyidik ini. Maksud Anda di sana ada Kapus Penkum. Iya, cuman mungkin atau jangan-jangan Kapus Penkum juga dapat arahan ini masih steril. Suasana kebatinan barangkali yang saya lihat sekarang ini, suasana kebatinan yang menurut saya di Kejaksaan Agung baru dihantam kenceng ya, dihantam kenceng sehingga kemudian yang saya lihat belum betul lah suasana kebatinannya. Tapi saya tanya kepada para penyidik tadi, salah satunya bagaimana kalau kemudian ada pertanyaan-pertanyaan soal langkah ini ke depan, apakah ada ewo pekewo segala macam itu. Ya terlepas yang tahu dia sama Tuhan. Dia jawab begini, ini salah satu, bahwa kita solid sangat ini, kita baru diterpa dan apa yang kita lakukan adalah untuk institusi. Nah itu menurut saya jawaban yang sangat bagus. Artinya dia punya beban untuk mengembalikan marwah institusi. Saya nanti akan elaborasi lagi, Prof. Saya ke Pak Samad. Pak Samad tadi Pak Samad mengatakan ya ini masih awal lah, masih. Tapi makanya saya bertanya, ini masih awal sulit diprediksi atau sampai akhir sulit diprediksi? Karena Pak Samad belum mengatakan bahwa ini ada kepentingan kelompok besar gitu. Tapi Pak Samad punya cerita bahwa ini diambil alih oleh Presiden dalam konteks bukan intervensi pokok perkara, tetapi justru supaya ini diselesaikan dengan baik. Dalam kasus ini Anda masih melihat sama persis apa yang dikerjakan oleh Pak SBY, sebaiknya Pak Prabowo berinisiatif mengundang 3 lembaga atau bagaimana? Kalau menurut saya mungkin bisa diadopsi ya apa yang dilakukan SBY dulu. Tapi yang dilakukan SBY dulu itu transparan semua. Setelah misalnya kita rapat, pada saat itu sudah selesai rapat dan Pak SBY sudah mengambil satu keputusan meminta kepada Kapolri bahwa kasus korupsi Kokorlantas, simulator SIM itu diserahkan sepenuhnya kepada KPK untuk ditangani. Itu kata SBY, dan kemudian SBY menyampaikan pihak KPK punya kewajiban untuk menyampaikan progress reportnya juga kepada kepolisian, dan kita sepakati itu. Dan setelah itu kita sepakati, Pak SBY bilang begini, selesai rapat ini kita harus menyampaikan kepada publik
apa yang terjadi agar supaya tidak ada kecurigaan di balik rapat ini. Dan waktu itu Pak SBY bilang, Pak Timur, Pak Jaksa Agung, Pak Basir Parip, silakan menemani saya jumpa pers, ya, kompers pada saat itu. Saya juga diminta pada saat itu. Pak Abraham juga ikut, tapi waktu itu saya menolak. Kenapa saya menolak? Saya bilang sama Pak Presiden, mohon maaf Pak Presiden, kebetulan KPK itu adalah lembaga independen, bukan bagian dari rumpun eksekutif. Saat itu undang-undang lama ya? Undang-undang lama. Kalau sekarang ya udah dari bagian dari rumpun eksekutif, harus hadir, kan gitu. Oleh karena itu saya minta pada Pak SBY bahwa sebaiknya saya nggak ikut. Kalau kejaksaan, ya boleh dikatakan walaupun tadi bungkurnya bilang yudikatif, tapi dia bagian dari eksekutif, kan gitu. Sehingga pada saat itu yang kompers, Pak SBY langsung. Habis maghrib kompers, di sebelah kirinya Pak Timur, sebelah kanan Pak Jaksa. Itu disampaikan semua tuh. Ya, jalannya rapat dan sebagainya, ya. Apa yang diputuskan. Karena kan pada saat itu banyak yang diputuskan, Mas Yogi. Karena berkaitan juga ada kasus lain. Karena waktu itu kepolisian juga menetapkan Novel Baswedan sebagai tersangka. Jadi itu semua diputuskan dalam rapat itu bahwa kasus Novel Baswedan tidak tepat timingnya. Itu jadi disuruh hentikan untuk sebentar, kata. Jadi itu yang disampaikan semua oleh. Jadi ada upaya yang dilakukan oleh Presiden untuk menengahi ini semua. Iya, jadi menurut saya kalaupun misalnya suatu ketika Pak Prabowo mengambil langkah ini, nggak bisa ditafsirkan sebagai intervensi. Apalagi kalau misalnya kedua institusi ini ada gejala tabrakan terlalu keras, ya, kayak dulu cicak buaya menimbulkan kegaduhan, kan. Maka menurut saya disitulah peran Presiden untuk mengambil langkah-langkah yang konkret, ya. Bukan berarti mengintervensi jalannya penegakan hukum. Itu beda. Kalau intervensi penegakan hukum itu misalnya gini, Presiden bilang, jaksa, polisi sebentar, Febri kamu jangan kasih pasal ini. Itu intervensi namanya. Kalau sampai hal yang substansi itu intervensi penegakan hukum. Tapi kalau dia cuma memperlihatkan roadmap, jalan keluarnya, peta jalannya, itu bukan intervensi, nggak bisa ditafsirkan sebagai intervensi. Gitu. Wajarkah jika publik meminta kejelasan dan transparansi kasus yang menjerat Eks Jampitsus? Satu Meja The Forum akan kembali sesaat lagi.